semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 PBI. Nah, pada kali ini kita akan membahas kesalahan-kesalahan fonetik dalam kehidupan sehari-hari yang kami temui dalam beberapa video di media sosial. Sebelumnya, perkenalkan saya Keisha Erania Putri Asika, Saya Sandrina Katarina. Saya Patricia Dasalonika Situmorang. Saya Marcella Siloam. Selamat menyaksikan semuanya. Saya Patricia. Stop. Kenapa, Sam? Kemarin, bukannya kemarin ya? Oh iya ya. Ini videonya mengandung kesalahan fonetik. Oh, apa cuma di video ini aja yang mengandung kesalahan fonetik? Bukan, masih banyak video lain yang mengandung kesalahan fonetik. Contohnya video ini. Masih banyak lagi. Daripada bingung, Mari kita bahas. Nah, apa sih itu fonetik, teman-teman? Jadi, fonetik itu merupakan bagian dari fonologi. Fonologi secara etimologi itu berasal dari dua kata, yaitu fon yang berarti bunyi dan juga logi yang berarti ilmu. Oleh karena itu, fonologi adalah ilmu yang mempelajari, membahas, membicarakan, dan juga menganalisis bunyi-bunyi bahasa yang diproduksi oleh alat-alat ucap manusia. Jadi, objek kajian fonologi ini adalah bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap atau alat bicara yang dimiliki oleh manusia. Nah, objek kajian fonologi ini ada dua. Yang pertama itu fonetik dan juga fonemik. Fonetik ini menekankan pada bunyi yang dihasilkan tanpa memperhatikan apakah bunyi-bunyi bahasa tersebut dapat membedakan makna ataupun tidak. Sedangkan fonemik merupakan cabang kajian fonologi yang mengkaji bunyi-bunyi bahasa dengan lebih jauh memperhatikan perbedaan bunyi dan juga makna. Nah, pada video kali ini kami akan fokus membahas mengenai kesalahan fonetik yang sering terjadi. Fonetik menurut Keraf adalah ilmu yang menyelisik bunyi tuturan serta bagaimana bunyi tersebut dihasilkan oleh alat ucap manusia. Nah, jenis-jenis kajian fonetik ini ada 3. Yang pertama, fonetik artikulatoris, kedua akustik, dan ketiga auditoris. Nah, fonetik artikulatoris berfokus meneliti pada sumber bunyi bahasa dan bagaimana bunyi tersebut dihasilkan. Sedangkan fonetik akustik berfokus pada bagaimana suara merambat atau dihantarkan kepada penerima bunyi. Nah, fonetik yang ketiga adalah fonetik auditoris yang berfokus meneliti bagaimana suara tersebut diterima oleh pendengar melalui alat dengar. Nah, maka dalam penelitian, fonetik yang dapat diteliti dalam kebahasaan adalah fonetik artikulatoris yang akan kami bahas. latar belakang yang mendasari pembuatan video ini adalah dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menemukan kesalahan-kesalahan pelafalan atau pengucapan bunyi suatu kata bahasa Indonesia. Nah, kesalahan berbahasa bidang fonologi sebagian besar berkaitan dengan pelafalan bunyi-bunyi bahasa. Nah, kesalahan fonetik terjadi karena pengucapan suatu fonem tidak sesuai dengan kaidah kebahasaan dan produksi fonem tidak sesuai artikulasi. Selain itu, kesalahan-kesalahan pengucapan suatu fonem juga terjadi karena berbagai faktor berikut. Yang pertama, faktor kebiasaan dalam berbicara dan mendengar pengucapan yang salah. Kedua, kurangnya pengetahuan. Banyak orang yang tidak menerima pendidikan mengenai fonetik atau cara yang benar untuk mengucapkan bunyi yang benar. Ketiga, adanya keragaman bahasa. Dalam masyarakat yang multibahasa atau multikultural, keragaman dialek dan aksen dapat menyebabkan variasi dalam pengucapan yang kadang-kadang dianggap sebagai kesalahan. Kemudian yang keempat, memiliki masalah pada alat ucap sehingga menghasilkan artikulasi yang tidak sesuai. Nah, melalui video ini kami akan membahas kesalahan fonetik dan juga memiliki artikulasi yang benar sehingga dapat menghindari kesalahan pengucapan yang umum terjadi. Nah, sebelum itu kita perlu mengetahui jenis-jenis kesalahan fonetik. Yang pertama, perubahan fonem, yaitu kesalahan pelafalan karena fonem-fonem tertentu diganti atau tidak diucapkan sesuai kaidah. Perubahan fonem diklasifikasikan ke dalam 5 bagian. Yang pertama, perubahan fonem vokal, yang kedua perubahan fonem konsonan, selanjutnya perubahan fonem vokal menjadi fonem konsonan, selanjutnya perubahan fonem konsonan menjadi fonem vokal, dan yang terakhir perubahan pelafalan kata atau singkatan. Nah, yang kedua itu penghilangan fonem. Kesalahan pelafalan karena fonem-fonem tertentu dihilangkan pada sebuah kata yang mengakibatkan bunyi pelafalan tersebut menjadi salah. Penghilangan fonem diklasifikasikan lagi ke dalam 5 bagian, yaitu penghilangan fonem vokal, penghilangan fonem konsonan, penghilangan fonem vokal merangkap menjadi vokal tunggal, penghilangan deret vokal menjadi vokal tunggal, dan penghilangan gugus konsonan. Nah, yang ketiga adalah penambahan fonem. Kesalahan pelafalan karena penambahan fonem tertentu pada kata-kata yang diucapkan. Penambahan fonem diklasifikasikan menjadi 4 bagian, yaitu penambahan fonem vokal, penambahan fonem konsonan, penambahan deret vokal, dan pembentukan gugus konsonan dari fonem konsonan tunggal. Nah, berdasarkan hasil penelitian tentang kesalahan fonologis dalam percakapan sehari-hari yang ditemukan di media sosial, ditemukan kesalahan penambahan fonem, penghilangan fonem, dan perubahan fonem. Jangan pedulikan apa yang orang lain pikirkan tentang kamu.
Jadi teman-teman, yang benar itu peduli atau perduli. Nah, jika kita lihat dari video yang tadi, kita bisa mendengar bahwa kata peduli, kata baku yang harusnya diucapkan dengan ucapan peduli, justru diucapkan dengan kata perdulikan. Jelas terdapat penambahan fonem R pada video tersebut, sehingga pengucapannya menjadi perdulikan. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata yang baku merupakan kata peduli yang berarti bahwa mengindahkan ataupun memperhatikan. Jelas dalam video tersebut terjadi suatu kesalahan fonetik yang berjenis penambahan fonem konsonan, yaitu konsonan R. Kesalahan fonetik itu terdapat dan ditemukan di dalam video di atas pada menit ke-2 detik 20 detik. Politikus dari Partai Nasdem ikut serta mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto seusai resmi mendapat gelar Jenderal Kehormatan dari Presiden Jokowi. Ia adalah Bendahara Umum DPP Partai Nasdem yang juga Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Syahroni. Ucapan selamat itu disampaikan oleh Syahroni melalui unggahannya di Instagram pada Rabu 28 Februari 2024. Dalam unggahan itu, ia membagikan sebuah tulisan yang berisikan ucapan selamat kepada Prabowo. Ia mengucapkan selamat kepada Prabowo yang mendapat pangkat istimewa menjadi jenderal penuh. Nah, pada video yang tadi, kita bisa mendengar beberapa kesalahan fonetik, seperti pengucapan jenderal dan juga pengucapan kata seperti. Nah, seperti yang kita tahu bahwa kata jenderal itu merupakan kata yang dituliskan dengan tidak baku, karena seharusnya pengucapannya itu adalah jenderal. Dengan jelas, video tersebut menegaskan bahwa itu mengandung kesalahan fonetik dengan menghilangkan fonem E. Bahkan, dalam tulisan yang ditampilkan, ucapan selamat juga terdapat kesalahan, gitu ya. Jadi pada ucapan selamat yang diucapkan oleh suara itu menunjukkan adanya kesalahan pengucapan kata jenderal. Nah, bentuk kata baku dari jenderal ini sendiri itu adalah jenderal. Ini jelas tertulis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang berarti kelompok perwira tinggi dalam Angkatan Darat, kemudian ada Letnan Jenderal TNI dan juga sebagainya. Nah, tidak hanya itu, dalam video tersebut juga menunjukkan adanya kesalahan fonetik yang lain, yaitu pengucapan kata seperti. Dengan demikian juga terdapat penghilangan fonem E, karena kata baku dari kata seperti itu adalah seperti. Dengan jelas, dalam KBBI juga mengatakan hal yang sama, bahwa kata seperti itu merupakan kata baku, sedangkan yang diucapkan adalah kata seperti. Kata seperti sendiri ini dalam KBBI dituliskan atau diartikan sebagai sesuatu yang berarti atau serupa dengan. Dengan demikian, video tersebut tergolong pada kesalahan fonetik jenis penghilangan fonem vokal. Ini dia, gimana kalau kamu pergi ke 1 miliar tahun ke depan? Nah, pada video di atas menunjukkan bahwa kesalahan fonetik tidak hanya terjadi pada pengucapan kata-kata yang sering kita ucapkan sehari-hari, tapi kesalahan fonetik tersebut juga dapat terjadi pada kata-kata yang berkaitan tentang keuangan. Contohnya, kata miliar. Jadi mana yang benar? Miliar atau miliar? Nah, pada video tersebut terdapat kesalahan fonetik, yaitu perubahan fonem I menjadi fonem Y, sehingga pelafalan miliar menjadi milyar. Nah, bentuk kata baku itu merupakan miliar, atau jelas tertulis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang berarti bahwa satuan bilangan yang dilambangkan dengan 90 di belakang angka 1. Nah, bentuk tidak baku dari kata miliar ini sendiri sebenarnya tidak hanya kata miliar, tetapi ada juga miliar dan juga miliar. Jadi ada dua bentuk tidak baku dari kata miliar. Nah, data video tersebut tergolong pada kesalahan fonetik jenis perubahan fonem vokal menjadi fonem konsonan, yaitu fonem vokal I dirubah menjadi ke fonem konsonan Y. Oh ya silahkan.
Oh, ya sok aja. Pek. Nah, teman-teman, baru saja kita bersama-sama menyaksikan sebuah video yang mengandung kesalahan fonetik. Nah, pada menit pertama 7 detik, kata baku silakan terdapat penambahan fonem H sehingga dilafalkan menjadi silahkan. Nah, jika ditinjau dari kajian fonetik artikulatorisnya, kata baku silakan dilafalkan menjadi silahkan terjadi karena dalam kata silakan bunyi H ditambahkan di antara suku kata la dan kan. Nah, ketika seseorang membuka mulut sedikit lebih lebar saat menyuarakan suku kata la dan udara mengalir melalui tenggorokan menuju rongga faring. Nah, hal itu menciptakan situasi di mana udara bertemu dengan hambatan kecil di rongga faring yang menghasilkan bunyi H. Nah, tentu saja hal ini berpengaruh karena saat menyebutkan kata silakan ada penambahan huruf H di antara silabel la dan kan. Nah, ini juga dipengaruhi oleh kebiasaan berbicara atau dari pengaruh orang-orang di sekitar. Kita memiliki harga yang sangat bersaing dengan kualitas super. 5 tanda kamu mempunyai kualitas hidup yang baik. Silabel ku diikuti oleh huruf setelahnya, yaitu huruf A. Ketika bunyi U diikuti oleh vokal A, seperti dalam kata kualitas, posisi lidah harus berpindah dari posisi yang tinggi dan bulat untuk bunyi U ke posisi lidah yang posisi yang lebih terbuka dan rendah untuk vokal A. Nah, ini membutuhkan penyesuaian yang cukup penting dalam posisi lidah yang mungkin membuat beberapa pembicara cenderung mengucapkannya dengan cara yang berbeda. Jadi ada jeda di antara kualitas. Sedangkan pada pengucapan KW, silabel KW dengan huruf setelahnya yaitu A, vokal A seperti dalam kata kualitas, perpindahan lidah tidak perlu sebesar perubahan lidah yang pada kata KUA, karena posisi lidah untuk bunyi W sudah dekat dengan posisi yang diperlukan untuk vokal berikutnya. Nah, ini membuat konsonan W dan vokal A menjadi lebih lancar dan lebih cepat. Jadi tidak perlu penyesuaian yang besar dalam posisi lidah. Jedanya juga tidak begitu terlihat sehingga orang-orang lebih banyak mengucapkan kata kualitas dan lebih cepat menggunakan kata kualitas dibanding kualitas. Kak, gimana cara peka ke pasangan? Berikut 5 tips supaya kita bisa lebih peka ke pasangan kita. It's action. Video yang selanjutnya juga kita menemukan kesalahan fonetik loh teman-teman, yaitu pada kata PK. Nah, secara umum banyak nih yang melafalkan kata PK sebagai peka. Nah, teman-teman, dalam fonetik ada 3, yaitu etalin terbuka, etalin tertutup, dan epepet. Nah, etalin terbuka ini seperti biasa, yaitu bebek, contohnya pada kata bebek. Sedangkan etalin tertutup lebih lemah, yaitu kata kera. Nah, dan epepet, yang dihasilkan adalah yang lebih lebar. Rahang mulut kita kelihatan lebih lebar. Nah, inilah epepet ini yang kita gunakan pada kata PK. Hal ini juga terdapat pada kata permusyawaratan. Nah, seringkali teman-teman kita mendengarkan pelafalan kata permusyawaratan menjadi permusyawaratan. Namun yang sebenarnya pelafalan kata permusyawaratan adalah epepet. Jadi lebih lebar daripada permusyawaratan. Pemakaian kata Senin dan Jumat merupakan kata tidak baku dari kata Senin dan Jumat. Nah, bersama video yang ditampilkan barusan, kita melihat bahwa adanya perubahan fonem I menjadi etalin terbuka. Pada video yang ditampilkan dari detik 6 sampai detik 10, terlihat poster makanan yang menunjukkan bahwa kata baku Senin yang dimaksudkan sebagai hari mengalami perubahan fonem I menjadi fonem E sehingga dilafalkan menjadi kata Senin. Padahal dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penulisan yang benar adalah kata Senin. Jika ditinjau dari realisasi fonem bahasa Indonesia, praktik pelafalannya menggunakan penekanan di suku kata atau silabel se dan nin. Untuk melihat bagaimana penekanannya dapat dilihat dari penulisan di KBBI. Hal ini ditandai dengan tanda titik. Dalam KBBI terlihat bahwa tanda titik di antara suku kata se dan nin. Nah,
secara fonetis kesalahan ini disebabkan akibat pengaruh lingkungan dan kebiasaan diri dalam melafalkannya. Nah, berdasarkan video tersebut, kita melihat bahwa kesalahan fonetik tersebut adalah jenis perubahan fonem vokal. Oh ya, perlu ditegaskan lagi bahwa fonem I yang dipakai dalam kata seni adalah fonem yang dibunyikan dengan I, bukan dengan I. Hal ini terjadi karena fonem I dihimpit oleh fonem konsonan yaitu N, sedangkan pembunyian I tidak dihimpit oleh fonem konsonan. Coba kita lihat ini mana yang salah ya. Ya betul, yang itu tuh, yang ada tulisan musola. Nah, berdasarkan video yang baru saja ditampilkan, kita melihat bahwa kesalahan fonetiknya adalah penambahan fonem H, O, dan L. Pada video tersebut terlihat penulisan kata baku musala yang mengalami penambahan fonem konsonan H, fonem vokal O, dan fonem konsonan L sehingga dilafalkan menjadi musola. Jika ditinjau dari KBBI, penulisan kata musola yang benar adalah kata musala. Namun pada penulisan dalam video tersebut justru terdapat penambahan fonem konsonan H, fonem vokal O, dan fonem konsonan L. Jika ditinjau dari realisasi fonem, praktik pelafalan menggunakan penekanan di setiap suku katanya. Contohnya, musala. Untuk melihat bagaimana penekanannya dapat dilihat dari penulisan di KBBI. Hal ini ditandai dengan tanda titik. Nah, secara fonetis juga kesalahan ini disebabkan akibat pengaruh lingkungan dan kebiasaan diri. Data video tersebut tergolong pada kesalahan fonetik jenis penambahan fonem konsonan dan juga vokal. Ya nak, aku deket lagi sama seseorang. Nah, berdasarkan video yang baru saja ditampilkan, terlihat adanya perubahan fonem A menjadi fonem E. Pada detik ke-7 terlihat bahwa kata baku dekat yang mengalami perubahan fonem vokal A menjadi fonem vokal E, sehingga kata dekat dilafalkan menjadi kata dekat. Jika ditinjau dari KBBI, penulisan kata yang benar adalah kata dekat, menggunakan huruf A bukan huruf E. Namun dalam subtitle dalam video tersebut menggunakan huruf E. Nah, jika ditinjau dalam realisasi fonem bahasa Indonesia, fonem vokal A seharusnya dilafalkan dengan bunyi A. Namun pada video tersebut, penutur mengubah bunyi vokal A menjadi fonem vokal E. Secara fonetis, bunyi vokal A pada kata dekat dapat berubah menjadi bunyi dekat disebabkan akibat pengaruh lingkungan dan kebiasaan diri. Nah, berdasarkan video tersebut, kita dapat melihat bahwa kesalahan fonetiknya tergolong dalam jenis perubahan fonem vokal. Nanti aku beliin lagi. Yes, bener ya? Pada video tersebut terdapat perubahan fonem A menjadi E. Pada detik ke-0,5, fonem A dilafalkan penutur menjadi E, sehingga bunyi benar dilafalkan menjadi benar. Nah, jika ditinjau dari realisasi fonem bahasa Indonesia, fonem vokal A seharusnya dilafalkan seperti biasanya, yaitu A. Namun pada video tersebut, penutur mengubah bunyi fonem vokal A menjadi vokal E. Tak hanya itu, bunyi vokal A tetap dilafalkan dengan bunyi seharusnya tanpa memerdulikan posisi fonem di awal, tengah, ataupun akhir kata. Nah, jadi kalaupun fonem A berada di awal, tengah, maupun akhir kata, fonem A seharusnya tetap dilafalkan menjadi bunyi A. Secara fonetis, bunyi vokal A pada kata benar dapat berubah menjadi benar disebabkan akibat pengaruh lingkungan dan kebiasaan diri. Takjilnya ini aja, tanpa minyak, praktis, enak lagi. Yuk. Nah, pada video tersebut terdapat perubahan fonem N menjadi M. Pada detik ke-0,59, fonem N dilafalkan menjadi M, sehingga bunyi tanpa dilafalkan menjadi tanpa. Nah, jika ditinjau dari realisasi fonem bahasa Indonesia, fonem konsonan N seharusnya dilafalkan dengan bunyi yang seperti biasanya, yaitu N. Namun, pada video tersebut, penutur mengubah bunyi fonem konsonan N menjadi konsonan M. Tak hanya itu, bunyi konsonan N tetap dilafalkan dengan bunyi seharusnya tanpa memerdulikan posisi fonem N berada di awal, tengah, maupun akhir. Nah, secara fonetis, bunyi konsonan N pada kata tanpa juga dapat berubah menjadi bunyi tanpa disebabkan akibat pengaruh lingkungan dan kebiasaan diri. Selain itu, bunyi konsonan N pada kata tanpa dapat berubah menjadi bunyi tanpa disebabkan akibat terhambatnya posisi lidah ke atas untuk menentukan jenis konsonan yang akan dikeluarkan. Pada akhirnya, bibir atas dan bibir bawah menjadi dalam keadaan tertutup sehingga menghasilkan bunyi tanpa. Uang bulan kemarin udah mau habis.
Ya makanya kamu tuh jangan boros. Nah, pada video yang terakhir terdapat perubahan fonem I menjadi E. Pada detik ke 0,5 fonem I dilafalkan menjadi E, sehingga bunyi kemarin dilafalkan menjadi kemaren. Nah, dalam tulisan fonetik, fonem vokal I memiliki dua macam realisasi, yaitu yang pertama bunyi I yang direalisasikan sebagai I apabila berada pada silabel terbuka seperti kata kini, lidi, dan sapi. Jadi, kedua bibir terbuka lebih panjang. Nah, sedangkan yang kedua, bunyi I direalisasikan sebagai I apabila berada pada silabel tertutup seperti kata batik, ambil, dan lirik. Jadi, bunyi I dilafalkan dengan posisi lidah posisi mulut yang lebih tertutup. Nah, dalam kata kemarin, penutur mengubah bunyi vokal I yang seharusnya direalisasikan sebagai I menjadi vokal E. Secara fonetis, bunyi vokal I pada kata kemarin dapat berubah menjadi bunyi kemaren disebabkan akibat pengaruh lingkungan dan kebiasaan diri. Berdasarkan hasil penelitian sederhana mengenai kesalahan fonetik pada tuturan sehari-hari yang telah kami tampilkan pada beberapa video media sosial, kelompok kami menyimpulkan bahwa masih banyak terjadi kesalahan fonologis pada tuturan sehari-hari. Nah, kesalahan yang paling banyak ditemukan pada analisis ini adalah perubahan fonem. Penggunaan bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah penggunaan bahasa yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari sangatlah penting. Maka kami merasa perlu untuk melakukan penelitian dan analisis terhadap kasus-kasus perubahan-perubahan fonem ataupun kesalahan-kesalahan dalam pelafalan kata. Tujuannya agar hasil analisis ini dapat menjadi acuan perbaikan untuk kedepannya, supaya kesalahan berbahasa dapat diminimalisir dan penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari semakin efektif.